Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat medsos dimanapun berada, baik di YouTube, TikTok, Facebook. Oke, jangan lupa di follow Facebook, YouTube, dan TikTok Agus Bunglon. Kita akan berbincang lagi di malam hari ini. Setiap malam pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan mulai obrolan santai kita tentang timnas Indonesia baik di kelompok umur 17, 20, 23 dan senior. Yang mana kemarin pertandingan timnas U17 kita harus berakhir tragis dibantai Korea Utara dengan skor 6-0. Dan untuk laga timnas berikutnya adalah di bulan Juni, tanggal 5 Juni 2025, yang mana timnas Indonesia senior akan melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan waktu pelaksanaannya sudah dirilis oleh AFC hari ini pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, ya sama seperti bulan puasa kemarin. Jadwalnya jam 20.45 setelah dirilis AFC hari ini. Jadi agak malam ya. Dan beda dengan pertandingan melawan Jepang yang mana jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Kira-kira di Jepang itu pukul 7 pukul 7 malam di waktu Jepang dan 5 sore di waktu Indonesia Barat. Oke, untuk komal kita malam hari ini kita akan membahas review timnas U17 kemarin, pertandingan dan menjelang timnas senior melawan Cina. Untuk malam hari ini kita akan undang 4 orang terlebih dahulu. Yang ingin naik silakan. Yang ingin naik silakan di tap layarnya, di follow dan di share untuk syarat naik untuk 4 orang pertama. Empat orang pertama silakan yang mau naik. Selamat bergabung Bang Dwi, Farida, Kire, selamat bergabung, selamat malam. Kita akan mulai. Abraham Zahra, Kasidin, Dwi Hardi, selamat bergabung. Timnas senior mainnya bulan 6 ya. 6 bulan 6 tanggal 5 ya. Jamnya sudah dirilis. Jam sudah dirilis oleh AFC hari ini. Jamnya jam 20.45. Jam 20.45. Jam rilis sudah dirilis oleh AFC jam 20.45. Oke, yang mau naik silakan di tap layarnya, dulu guys. Yang ingin naik silakan. Kita akan undang 4 orang terlebih dahulu. 4 orang terlebih dahulu ya untuk naik ke komal kita malam hari ini. Yang mau tanya-tanya silakan. Selagi bisa dijawab nanti silakan.
Nah, berita hari ini kan kejutan timnas Indonesia. Eh, oke, Bang Fahlil dan Bang Sam Pembenci. Jangan lupa yang silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat sekali Bang Fahlil. Ada apa gerangan hari ini? Ada apa ini bang? Berita apa lagi nih? Ya, selamat malam Bang Sang Pembenci. Korupsi. Malam-malam. Malam-malam. Oh, semangat sekali kayaknya malam hari ini. Eh, Bang itu apa hari ini Ada timnas berita apa nih lagi? ya untuk di bulan Juni nanti hari ini AFC telah merilis jadwal pertandingan timnas Indonesia yang semula dijadwalkan kick Ya. off pukul 7 malam. Nah, diundur jadi pukul 20.45 atau jam 9 kurang. Agak malam sama pertandingannya seperti bulan puasa kemarin ya, sehabis terawih kalau bulan puasa. Nah, ini kan kita tidak dalam momen Ramadan. Memang agak malam Oh, dirilis AFC jadwalnya. Tapi belum tahu alasan AFC karena AFC belum mengkonfirmasi Korea Utara ada oh yang senior diskualifikasi. ini bang? Iya, senior The Jack. Iya Nah, iya itu iya. Iya. yang komen Supriyanto ini belum pasti itu Bang Supri karena diskualifikasi itu belum pasti masih di tapi Enggak lah, sudahlah enggak. secara Udah lewat itu. secara permainan kita memang kalah dan memang meskipun eh, mereka di atas kita umurnya ya secara semua aspek kita kalah Bang. Iya, kita harus akui korut. Ya Kita harus akui lah. kita harus menatap ke depan lah. Sudahlah yang sudah terjadi sudah. Kita terima kekalahan ini dengan lapang dada Harus dan harus terus harus terima ya. memperbaiki diri ke depan supaya lebih baik lagi. Iya betul betul itu bang. Indo gitu, nggak bisa move on kalau kalah. Ya, ya. Nah, bisa Harus move move on. on lah. Masih ada kedepannya, masih proses kita panjang. Petir astagfirullahaladzim. Yang penting Garuda di dada. Iya, benar yang di dada. Betul betul. Iya. Ada pembahasan apa malam hari ini? Saya baru dapat info cuma masalah ini apa? Jadwal timnas hari ini. Oh jadwalnya. Ya, Bang Sang Pembenci, ada yang mau dibahas kita malam hari ini Bapak masalah pertandingan kemarin atau untuk timnas ke depannya Bang Sang Pembenci? Ya, enggak sih. Cuman kita sih memang banyak yang menduga-duga ya, menduga-duga tim Korea kok bisa sekuat itu lah segala macam. Ada yang menduga juga apa namanya dia menggunakan U23 ya. Ada juga yang beranggapan kalau dia menggunakan doping dan seterusnya. Tetapi kan semua itu tidak terbukti ya. Ya. Tidak terbukti. Apapun ceritanya, apapun alasannya ya itu kita sudah kalah dengan 0-6 ya. Kita terima dengan lapang dada. Ya, Tetap memang kita sih ya kalau kalah sih ya nggak masalah, namanya juga permainan kan. Tetapi pasti ada. memang agak aneh, memang kita juga melihat agak aneh ya kenapa kok Korea Korea Utara tuh beda ya, mainnya juga beda sama hari-hari sebelumnya gitu kan. Bahkan ada pemain yang satu itu yang diduga kelewat umur ya, itu belum diturunkan kemarin-kemarin itu pas tiga kali bertanding sebelumnya itu tidak diturunkan, pas lawan Indonesia tidak diturunkan. Mungkin ya banyak bukan cuman apa namanya supporter kita yang curiga ya, supporter luar negeri juga banyak yang mencurigai ya. Baik dari segi umur maupun dari segi kekuatan yang luar biasa gitu, menggila gitu ya. Nah, memang kita, seperti yang kita ketahui ya, kalau memang apa namanya
semangat ya, orang tuh kalau udah semangat tuh kadang-kadang kekuatannya bisa bisa 2 kali lipat gitu ya. Mungkin Korea Utara itu pada saat melawan Indonesia tuh semangatnya menggebu-gebu sehingga dia mempunyai kekuatan lebih ya, mempunyai kekuatan yang sangat maksimal hari itu ya. Jadi ya kalau kita supporter Jepang bahkan supporter-supporter dari negara-negara lain itu beranggapan kalau mencurigai atau beranggapan gitu ya, ya sah-sah saja ya. Namanya juga permainan pengamat ya, mengamatin yang menurut dia mungkin nggak biasanya gitu loh. Berbeda dengan pertandingan sebelum-sebelumnya gitu. Ya, kenapa kok dia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa ya ketika melawan Indonesia, sementara ketika lawan Oman, lawan yang lain di apa masih di eh, apa namanya apa namanya itu kelompok D kemarin itu mereka mainnya masih biasa-biasa ya. Nah itu kecurigaan itu ya sah-sah saja sih sebetulnya. Saya juga sih sebetulnya nggak sejauh itu pikiran saya ya, nggak nyampe ke situ, tetapi perasaan aneh itu ya pasti ada lah ya. Kalau saya beranggapannya karena mungkin mereka ya karena semangatnya menggebu-gebu ya, semangatnya semangat maksimal ya, jadi kekuatannya jadi bertambah gitu 2 kali lipat. Itu saja sih penilaian dari saya gitu loh. Ya Oke, mudah-mudahan sih ya kalau memang terbukti ya ada dia menggunakan pemain yang lebih kelewat umur ya, atau memang dia menggunakan doping ya. Ya itu semua kadang-kadang kan harapan yang tidak logis ya dari Iya. supporter kita gitu ya. Tapi kalau memang iya ya ya kita juga uh, apa namanya harus segera diusut gitu. oke, Itu oke. saja dulu, nanti saya tambahin Oke. lagi. Oh, ya, oke, tahan dulu Bang Sang Pembenci dan Bang Fahlil. Kita sapa dulu Bang Mahesa. Selamat malam Bang Mahesa. Selamat malam, bos. Salam kenal, salam Salam pembenci kenal. dan semangat. Iya, Bang Mahesa, review pertandingan kemarin dong ke Indonesia versus Korea Utara dan masalah isu pemalsuan umur. Silakan, Bang Mahesa. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau review sih, Semua saya, hitam. Oke, silakan. oke. Kalau review sih, saya melihat ya sudah luar biasa lah timnas usia 17 ya, bertarung pada sampai juara grup dan kemudian kalah, dan itu biasa terjadi lah. Terjadi sama halnya kayak peristiwa Brazil dikalahkan 7-1 Piala Dunia di depan fansnya, di depan apa di negaranya oleh Jerman. Ya, tentu hal itu menjadi hal yang biasa lah. Tapi ketika memang melihat permainannya ya kemarin itu ya memang mungkin karena faktor lelah, faktor cuaca dan yang lainnya. Tapi setidaknya Garuda Muda di usia 17 itu perlu diapresiasi yang luar biasa. Dengan pertarungannya menjadi juara grup dan akhirnya mungkin faktor faktor keberuntungan tidak memihak kepada Garuda usia 17. Tapi setidaknya Garuda usia 17 mencatatkan lolos ke Piala Dunia. Nah, tentu Belanda pun yang hampir menjadi kiblat sepak bola selain Spanyol dan Jerman serta Argentina itu pun nggak lolos. Tentu ini kan soal biasa dalam sepak bola. Yang paling penting adalah bagaimana belajar dari kekalahan itu, bagaimana menguatkan fisik dan bagaimana menguatkan mental. Saya rasa pelatih Nova Arianto ini kan pelatih yang produk lokal ya, yang kemudian pengalaman sepak bolanya luar biasa, juga keturunan sepak bolanya luar biasa. Saya rasa ke depan usia 17 ini akan lebih lebih membanggakan jejaknya dari yang sekarang. Itu aja sih. Oke. Mengenai pengamat sepak bola kemarin, sepertinya Bang Mahesa nggak sepakat ya bahwa kita berada di grup muda. Halo Bang. Kenapa?
Mengenai pengamat sepak bola Kenapa? kemarin yang ada pelatih timnas U16 kemarin menyatakan bahwa timnas kita berada di grup muda itu berarti Bang Maesa nggak sepakat dong? Ya, sekarang soal sepak bola ini kan soal yang misteri ya. Ketika orang sudah berada dalam grup itu, tentu tujuannya bagaimana memenangkan. Ya, kalau misalkan menilai bahwa dalam grup itu mudah, saya pun bisa melalui, ya itu kan baru ucapan. Orang kan bicara fakta dan realita, ya kan? Nah, set Noparianto tipikal coach yang memang mirip seperti siapa namanya pelatih Italia itu, saya lupa tuh, yang membawa juara Piala Dunia itu. Dia nggak banyak ngomong, dia berdiam dan dia tunjukkan begitu. Oke, oke. Cukup Bang ya. Kita Hmm. lanjut ke Bang Muhammad Fahil dulu. Silakan Bang Muhammad Fahil. Halo, Bang Fahil, Bang Fahil. Silakan Bang Fahil. Fahlil, Bang Fahlil. Silakan. Oke, kita skip dulu ke Bang Zainul dulu ya. Bang Zainul, silakan Bang Zainul. Selamat malam, Ya, salam kenal ya. salam kenal Bang, selamat malam. Ya, silakan Salam langsung malam. saja. Pertanyaannya yang mana Bang? Pertanyaan masih seperti itu? Ya, sama seperti tadi. Masalah review pertandingan kemarin dan masalah isu pemalsuan umur di Korea Utara. Tanggapannya? Ya, kalau review pertandingan kemarin ya Bang, kita jujur aja, kita mutlak kalah gitu ya. Secara permainan, secara fisik kita mutlak kalah. Ya, jadi gimana ya? Tapi kalau Bang sang apa nih? Yang di Abang yang di atas bilang tadi apa namanya? Korea Utara tidak bermain seperti sebelum-sebelum seperti melawan Indonesia, ya itu menurut saya itu nggak sepenuhnya betul Bang. Soalnya saya nonton di pertandingan pertama itu Korea lawan Iran ya. Korea Utara lawan Iran kalau nggak salah. Itu mainnya udah bagus sekali Bang, hampir sama dengan main kayak Indonesia tuh. Main bola cepat, pressing keras gitu. Tapi ya gimana Bang, mungkin ini yang kita jadikan hanyalah sebuah pembelajaran ya untuk kedepannya untuk adik-adik kita ya, bahwa kita belum yang sehebat yang kita bayangkan gitu. Mungkin kalau misalnya kalahnya 1-0 atau 2-0 itu nggak akan menjadi pelajaran paling berarti untuk timnas kita ya. Tapi kalau sudah 6-0 ini, itu pukulan yang sangat apa menurut saya sangat sangat mendalam gitu, sehingga kita untuk memacu diri kita untuk berubah gitu. Terus yang masalah pemalsuan umur itu yang saya nggak mau terlalu ikut campur di dalam itu Bang ya. Kalaupun ada, kalaupun ada, kalau saya pribadi nggak terlalu mempermasalahkan itu Bang. Mau sampai kapan kita hanya mempermasalahkan hal-hal seperti itu, terus kita melupakan hal-hal yang inti dalam persepak bolaan, kualitas kita nggak ditingkatkan gitu, gara-gara kita mencari hal-hal yang di luar non teknis gitu. Maksudnya kasih Bang. Oke. Yang terpenting kita lihat secara permainan kita memang kalah dari segi Kita akui Bang, kita kalah. ya, kita harus berlapang dada, Berbesar hati lah. berbesar hati dan menerima kekalahan. Oke, Iya. siap. Bang harus memilih, apa kabar malam hari ini? Selamat malam, selamat bergabung. Silakan tanggapannya. Selamat malam juga Bang, makasih Bang. Saya sih sedikit aja sih menambahkan Bang. Review Korea Selatan, Korea Utara dan tim nasional kita kemarin, saya sudah memprediksi Bang bahwa Indonesia akan kalah. Kenapa saya bilang? Dari teknis, makanya saya bilang, sering saya ngobrol sama teman-teman bahwa formasi 3-4-3 ini ada titik lemahnya Bang. Kenapa? Memang formasi ini kalau ditembus dari sisi kiri dan kanan atau menggunakan wing itu nggak bisa tembus, susah untuk ditembus. Kita lihat kemarin dari persegi pertandingan, Korea Selatan ini lebih menumpuk pemainnya di tengah Bang, tengah. Dia jarang menggunakan sayap kemarin itu. Jadi memang ya
mereka juga mengandalkan dari fisik mereka, Bang. Tinggi badan, body balance, dan juga kekuatan di dalam duel-duel di lini tengah dan juga di lini pertahanan, khususnya di CB-nya, central back-nya. Jadi mereka nggak terlalu mengandalkan wing-wing mereka, karena mereka tahu formasi yang menggunakan formasi 3-4-3 ini adalah keunggulannya berada di sayap, wing sayap, wing back sayap, keunggulannya, karena mereka akan lebih kuat di bagian sayap back seperti itu, Bang. Jadi saya sudah memprediksi ini, seperti Jepang lawan Indonesia, baik itu tim nasional yang menggunakan formasi ini, saya sudah memprediksi kalau musuh kita yang menggunakan sudah memahami kelemahan dari formasi ini, ya itu seperti itu. Nah, kenapa kemarin itu ambisi dari Korea Utara untuk mencetak gol di menit-menit awal? Karena kalau sudah dapat mencetak gol di menit-menit awal, mereka walaupun tim nasional kita bertahan sekuat apapun, mereka tidak akan bisa melawan, karena sudah merasa dicetak, sudah merasa kebobolan, mereka akan buyar, Bang. Jadi mau tidak mau mereka akan menyerang balik. Nah, terkait hal yang lainnya, masalah kelegalan umur pemain itu, saya tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai hal itu. Saya sepakat dengan Pak Bang Jainul itu tadi, bahwa kalau kita mempersoalkan masalah itu terus, kita tidak akan bisa maju. Karena bagaimanapun setiap kekalahan kita pasti akan mencari hal di mana kekalahan kita. Nah, kekalahan kita itu adalah di mana kita harus merubah sesuatu hal itu, di mana titik lemah kita, bukan mencari hal yang tidak terlalu difokuskan, segala masalah umur dan bla 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 itu kan. Karena setiap pemain yang masuk ke dalam tim nasional, apalagi itu FIFA, walaupun dalam tanda kutip bisa dipalsukan, di FIFA itu ada tahapan-tahapan untuk penyeleksian bahwa mereka memang layak dan sesuai umur mereka. Tidak semudah itu kalau kita berpikirnya seperti itu. Jadi kita memang harus belajar ke depannya gimana baik semua teknik, fisik dan lain-lain. Itu aja sih, Bang. Terima kasih. Cukup Bang harusnya. Nah, jadi kita dari segi permainan memang kalah dari semua aspek ya, Bang Harus ya. Jadi kita harus berlapang dada, sama seperti kesepakatan sama Bang Zainul tadi ya. Oke, next Bang Garuda Pen, selamat malam, selamat bergabung. Ya, selamat malam. Sebelum terima kasih ya, Bang. Ya, silakan tanggapannya. Ya. Terkait ini ya, Bang ya, tentang pemalsuan umur dari timnas Korea Utara. Ya, kalau sebenarnya saya bersependapat dengan Bang Harus Memilih dan Bang Zainul Ikhwan ya. Karena kalau kita berpikiran seperti itu ya, kapan lah kita maju dalam dunia persepak bolaan. Karena gini ya, Bang ya. Sekarang realita logika aja, nggak mungkin timnas Korea Utara ini dalam memalsukan umur. Kalau dia ketahuan memalsukan umur, sudah dari kemarin Korea Utara bakal didiskualifikasi. Nah, sampai sekarang ini nggak ada gitu, dia didiskualifikasi gitu. Karena yang kita tahu juga kan Korea Utara kan sudah dari dulu kan bagus permainan sepak bolanya. Bahkan kita flashback juga kan dari tahun kemarin Korea Utara juga kan pernah jadi juara di Piala AFC U17 kemarin ini tahun lalu kan. Dan pernah juga lolos ke semifinal. Dan itu kan sudah menjadi sejarah bagi mereka. Itu yang membuat sejarah untuk memotivasi regenerasi timnas U17 yang akan datang gitu loh. Ya kalau misalkan timnas kita nggak mau berbenah ya kapan kita maju. Kalau misalkan kita berpikiran ada yang ngomong timnas U17 Korea Utara ini memasukkan umur, ada yang mengatakan kalau misalkan timnas Korea Utara ini menggunakan doping, ya kalau kita berpikiran seperti itu nggak akan maju-maju gitu. Yang jadi kekurangan kita kan sebenarnya kan ini
dari pemain tengah kan. Kenapa? Karena pemain tengah kita ini kan masih rapuh gitu. Karena kebanyakan pemain saya lihat kan pemain mereka juga kan masih kebanyakan menggojek-gojek bola, tidak apa ya mau mengoper gitu kan. Terlalu lama gitu. Saya lihat tuh pemain U17 mereka tuh saya lihat tuh dia masih terlalu lama menggojek tuh. Karena mereka juga kan kebingungan gitu. Apa karena mereka di sini karena grogi ngelawan tim besar gitu kan? Apa karena mereka down gitu? Karena pressure dari pemain Korea Utara itu pressing tinggi, jadi Iya, kita karena kan sulit pressure mengontrol permainan, sulit. pressure Jadi ini kan kuat juga Korea Utara itu. ya. Itu aja Bang Oke, pendapat saya. silakan Bang Muhammad Fahil. Halo Muhammad Fahil, masih Ya, halo, halo Bang. ya, silakan. Saya sedikit aja Bang. Mental itu Bang, kalau gua mental Bang. Kita itu kalau di kelompok-kelompok umur seperti U17 ini harus mental dulu lah. Seperti yang waktu STY nanganin. Kan dia dari dasar itu Bang. Mental apa segala macam, passing, kontrol. Ya kalau kita mainnya passing aja susah, gimana mau main bagus Bang? Mental kita ini di sini Bang, sama visi bermain. Visi, visi bermain gua juga bingung. Kadang dia dapat bola, gocek ke sini, kedapat lagi. Gimana Ya, kalau i- gitu ya ngejar? karena kualitas permainan Korea Utara beda dari Yaman dan Ya, Afghanistan. dan Ya, pressing Korea Utara itu cepet sekali Bang. ya, Iya, pemain langsung gimana ini mau ngoper kemana, bingung dia. ya. Makanya itulah kita itu butuh mental, dari dasar itu mental ya, dasar mental ya, baru strategi taktik. Kalau udah itu ya insya Allah kedepannya Indonesia bisa berbenah lagi. Oke Bang, lanjut. Oke, selamat malam Bang IQ. Selamat bergabung Bang IQ. Halo Bang Agus, Ya, apa kabarnya? baik. Sorry tadi malam loncat ya. Iya, eh, nggak apa-apa. Lanjut Bang IQ, tanggapannya Bang IQ. Tanggapan mengenai apa dulu? Review pertandingan kemarin dan ini masalah pemalsuan umur ya, kita sepakat masalah pemalsuan umur ini kita tidak anggaplah secara permainan dan strategi kita kalah dan masalah Masalah pemalsuan itu udah lewat Bang, jauh. iya kita tidak ini apa tidak kalau di kita ya di dalam Komal ini, kalau nggak tahu di Komal yang lain ya, kita tidak sepakat di masalah itu, tidak usahlah dibahas masalah itu karena dari permainan strategi kita kalah segalanya. Silakan Bang IQ. Sebenarnya begini, kalau misalkan usia kelompok umur, gap gap kita itu sebenarnya nggak terlalu jauh, walaupun sama Jepang, walaupun sama Belgia, walaupun sama Inggris, nggak terlalu jauh gapnya, karena kelompok umur. Dari segi pengalaman ya nggak ada. Jadi sebenarnya kalau hasil kemarin, kalau kita analisis secara sepak bolanya, sebenarnya ya murni kesalahan pelatih aja kemarin. Karena menurut gue agak gimana ya, agak aneh ketika 3 pertandingan awal itu dengan semangat juang yang tinggi, ketika masuk ke 8 ya, ke 8 besar ya itu ya, 8 besar tiba-tiba down. Ini sebenarnya bukan mental aja sih, ini sebenarnya bukan mental aja sih sebenarnya, cuman lebih ke arah salah pembentukan sedari awal sih kalau menurut. Karena begini Bang Agus, kalau misalkan
kelompok umur ini dijadikan tolak ukur untuk proses? Karena progres kita tahu di senior kan begitu. Kenapa enggak kita punya sesuatu yang beda begitu? Kenapa gue bilang sesuatu yang beda? Sebenarnya kita tuh nggak berani. Makanya kalau dibilang quality dari Korut itu di atas kita, enggak sih. Karena at least kalau dari segi statistik yang ada, kita mentereng kemarin 9 poin. Masukin berapa gol, kebobolan dikit. Jadi kalau menurutku harus ya ada evaluasi lebih dari PSSI itu. Jadi sebenarnya nggak ada tekanan yang harus terlalu signifikan yang dilakukan PSSI, karena ya mungkin ya masih anak-anak betul, usia mereka masih 15 tahun, 16 tahun. Cuman kalau untuk ke depan ketika memang ada Piala Dunia, jadi baiknya evaluasi itu ya benar-benar total. Karena kalau dilihat kejanggalan ini janggal, Mas. Ya kita paham lah di sepak bola bahwasanya ketika bola itu bundar ya, siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah begitu. Posisi Korea Utara nih runner up loh. Posisi kita itu pemuncak klasemen. Korea Utara itu nggak bagus-bagus amat di penyisihan grup, tapi kok tiba-tiba menggila kan begitu. Apalagi gue kaget sama skornya sih. Ya walaupun ya kalah 1-0 juga harusnya belajar, bukan nunggu kalah 10-0 baru belajar begitu ya. Karena gini, kalau ngelihat fisik, pernah nggak cek postingan dari timnas Indonesia itu mereka bentuk fisiknya lumayan loh. Jadi kalau menurutku ada yang salah kemarin. Kesalahannya tuh aku ngeliat satu, star syndrome aja, cepat berpuas diri ya begini. Karena apa? Karena mereka punya benteng, karena mereka tahu mereka tuh nggak akan dikritik, mereka tuh akan dibela. Ya jadi ya udah, gue udah masuk Piala Dunia, udah klimaks gue di sana aja. Jadi nggak ada motivasi yang berlebihan. Ya begitulah Indonesia. Jadi kalau lokal ya gambarannya gitu. Ketika memang masuk ke Piala Dunia aja udah cukup gitu. Jadi nggak ada semangat yang juang yang gimana ya. Ibaratnya kayak mental orang-orang luar lah gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat Uzbekistan tuh kalau misalkan udah dapat momen, mereka tuh nggak mau kehilangan momen itu, Mas. Beda dengan kita tuh udahlah, gue udah masuk Piala Dunia, momen kita bisa ciptain lagi. Jadi rasa berpuas diri itu menciptakan pemain-pemain lokal kita tuh yang nggak siap buat main di luar negeri. Sebenarnya pembinaan sebagus apapun ketika mental mereka tuh ya cupu kayak gitu ya udah segitu doang. Jadi apa yang mau harus dirubah lagi? Oke, misalkan sekarang liga diadakan begitu. Tapi ketika mental di dalam pertandingan, entah itu turnamen resmi, entah itu turnamen yang master turnamen ya, glorious turnamen kayak misalkan Piala Dunia, entah itu di kelompok umur, kan harusnya punya motivasi lebih. Dan gua rasa kalau misalkan regulasinya itu nggak dirubah, Mas, kalau misalkan yang masuk semifinal itu yang bisa masuk ke Piala Dunia, sebenarnya kita nggak maju. Ini kita ketolong aja sebenarnya. Nggak mau kan, yang di sini nggak mau mengakui fakta bahwasanya kita itu ketolong sama regulasi walaupun kita punya improve di sana. Harusnya gitu dong kalau ngomongin sepak bola fair harusnya. Kalau misalkan zaman Fahri Husaini misalkan si botak, sama-sama botak kan begitu,
pelatihnya. Toh juga dia sama masuk 8 besar kok. Harusnya dengan regulasi yang ada mereka juga udah bisa masuk Piala Dunia ya, cuman karena saat itu slotnya terbatas dan gua rasa Piala Dunia U17 setiap tahun ya sekarang ya. Jadi kayak nggak punya dampak yang terlalu signifikan ke perkembangan sepak bola di Asia dan Eropa. Jadi itu aja dulu Mas kalau menurutku ya, evaluasilah, kritik harus, jangan nggak enakan. Penggemar sepak bola tuh di Indonesia tuh nggak enakan dikit-dikit apresiasi. Ya udah, kalau emang maunya begitu. Kalau supporternya maunya yang penting lolos Piala Dunia, ya sebatas itu kemampuan pemain untuk menyalurkan semangatnya. Karena ekspektasi supporter melambangkan semangat dari pemain itu. Jadi kalau menurut gua kemarin kita kehilangan momen, ya kita harus apresiasi juga. Masuk Piala Dunia ya karena regulasi tambah jadi 8. Nggak mudah juga menang lawan Korsel, tapi menurut gua at least kita memang punya peluang besar ketika main, walaupun kita kalah lawan Korsel lah hitung-hitungannya, tapi kita bisa menang lawan Yaman sama Afghanistan ya sama aja kan Mas. jadi sebenarnya nggak wah-wah banget sih, tapi ya patut diapresiasi ya. Itu aja dulu. Oke. Kekalahan melawan Korut kemarin itu menunjukkan kualitas kita yang sebenarnya. Dan untuk menatap Piala Dunia di bulan November nanti, evaluasi apa yang akan dilakukan jajaran pelatih dan PSSI sehingga tim ini tidak jadi lumbung gol di Piala Dunia nanti. Dan lawan-lawan di Piala Dunia nanti bukan lagi kelas Asia, melainkan Eropa, Afrika, Amerika Latin, dan benua lain-lainnya. Tanggapannya, kita mulai dari Abang Sang Pembenci dulu. Oke. Iya, apa namanya, persiapan ke depannya Piala Dunia ya nggak mungkin lah kita melakukan pelatihan lagi gitu ya, mencari bibit-bibit yang ada di Liga 1 ya. Mungkin untuk instannya ya naturalisasi ya. Diaspora kita yang kabarnya masih banyak ya, yang kelompok umur juga banyak juga ya yang mau kembali gitu kan, kembali ke negeri pertiwi gitu, mau membantu apa namanya di bidang PSSI kita gitu, sepak bola kita. Itu mau kita terima dan tidak terima itu pasti terjadi ya. Masalahnya tren kita ya itu ya. Jadi naturalisasi itu udah tren ya. Seolah-olah ya jalan satu-satunya itu. Tetapi yang harus kita garis bawahi ya. Kalau menurut saya ya, untuk pemain 17 ya, U17 tahun ini ya, itu diaspora kita cuma 1 orang ya, cuma si Becker itu ya. Kalau menurut saya ya sepanjang sejarah ya U17 kita ya saya katakan U17 tahun ini itu udah yang terbaik ya. Untuk menatap ke depannya mungkin ya apa namanya kelemahan-kelemahan itu bisa ditutupin dengan pemain kita, pemain yang diaspora atau naturalisasi. Itu saja sih ya. Walaupun kita nggak sependapat juga, keadaannya pasti ya kejadiannya akan seperti itu ya. Dan nggak mungkin juga ya, nggak mungkin juga kita mendapatkan pemain-pemain lokal gitu yang bisa apa namanya kualitasnya di atas yang ada saat ini gitu. Walaupun ada juga paling 1-2 orang ya kan, atau minimal banter-banter ya ada juga kualitasnya masih selevel gitu. Nah kita untuk kedepannya mau mencari yang di atas ya, yang lebih gitu, yang di atas kemampuan pemain-pemain kita yang ada saat ini. Itu dengan cara diaspora kayak. Oke. Ya itu aja dulu ya, nanti ditambah lagi. Oke. Silakan Bang Zainul tanggapannya mengenai Untuk persiapan ini Bang ya, Piala Dunia berarti tadi Bang ya. Ya,
dan skor kita 0-6 ini menunjukkan kualitas kita. Nah, apa yang perlu Iya, dibenahi iya. oleh jajaran pelatih dan federasi? Oh, kalau di ajaran pelatih ya Bang ya, menurut saya nih ya, eh ki- oh bentar Bang, ada orang Bang, bentar Bang. Lanjut Oke, dulu yang lain Bang. saya Nah, skip ya. ya. Silakan Bang Harus. Baik, makasih Bang. Menurut saya sih Bang ya, sangat banyak yang harus kita benahi. Nah, pembelajaran terbesar kita kemarin adalah melawan Korea Utara kemarin Bang. Karena mungkin di Piala Dunia nanti levelnya, mohon maaf kalau saya bilang level ya Bang ya, tingkatannya kualitas lah kalau kita bilang seperti itu, nanti akan di atas, kita tahu pasti akan di atas Korea Utara nih level-level kualitas baik segi pemain, teknis, taktik, cara bermain dan bla bla bla, itu pasti di atas Korea Utara. Nah dari situ mungkin jajaran pelatih lebih memahami lagi nih bagaimana untuk menangani, mematahkan cara-cara bermain dan juga melawan cara-cara orang yang mempunyai postur, fisik dan kemampuan, skill dan lain-lain. Itu harus secara teknisnya harus memang bisa ditangani seperti itu nanti Bang. Nah kalau masalah pelatih, saya tidak berani berbicara karena itu kita belum tahu nih pelatih kita ke depan siapa. Belum tentu Coach Nova Arianto, dan juga belum tentu juga tidak Coach Nova Arianto. Nanti kan kita tinggal lihat ke depannya aja. Bergantilah pelatih atau seumpamanya berganti pelatih, mungkin strateginya akan berbeda lagi Bang. Jadi saya tidak berani mengatakan hal harus seperti ini. Yang intinya pada dasarnya bagaimana kekuatan dari tim nasional kita ini harus ditingkatkan lagi. Kalau masalah naturalisasi diaspora itu tadi saya juga tidak berani untuk berbicara apakah ini harus ditambah ataukah ini harus seperti apa. Saya tidak berani berbicara karena hal itu menjadi titik beratnya seorang pelatih. Karena keinginan seorang pelatih ini, aku maunya seperti ini dan itulah kehendak pelatih. Makanya seperti malam kemarin kalau nggak salah kita sudah bahas itu keinginan hak pelatih untuk mengadakan. Tapi saya juga sepakat kalau bilang abang itu tadi, yang pertama bang siapa tadi bilang bahwa perlu menambahkan, saya tidak bisa membantah juga seperti itu bang. Memang kelemahan kita ini ada juga. Tapi itulah haknya ke seorang pelatih nanti bang. Kita bagaimana dia meramu, meracik. Dia sudah tahu ini adalah musuh-musuh yang dihadapin di Piala Dunia ini. Bukan lagi kelasnya, kalau bilang Bang Agus tadi benar, bukan lagi kelasnya kelas Asia. Ada dari Afrika, dari pokoknya Amerika Latin dan bla 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 seperti itu bang. Cukup itu aja sih bang. Oke, next Bang Garut dan Pens, tanggapannya. Iya Bang, untuk mengenai persiapan timnas U17 di bulan November mendatang, sebenarnya itu kan apa yang menjadi kekurangan dari timnas itu kan harus segera dievaluasi. Kalau semisalkan kebijakan dari PSSI ini untuk menaturalisasi pemain, ya kita setuju. Kalau saya sebenarnya setuju Bang, kalau misalkan kita menaturalisasi pemain. Karena apa? Ini juga kan sebagai kebutuhan tim. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak membenahi dari kekurangan itu, yang akan saya takutkan nanti kan timnas Indonesia kan akan menjadi pelengkap tim di situ. Nah, sebelum Piala Dunia U17 ini mulai, ya kita kan mulai dari sekarang harus membenah gitu. Seperti kita kan akan menambah pemain keturunan yang mendapatkan jam terbang yang sangat banyak gitu kan. Ya setidaknya 5 atau 4 pemain naturalisasi lah gitu kita tambah tuh Bang. Dari gelandang tengah kita tambah itu kan. Setidaknya tuh ada kesetaraan antar pemain gitu loh. Karena apa? Karena waktu kita lawan Afghanistan kemarin main
cadangan mereka juga kan nggak ada yang nyatu permainan mereka. Yang saya takutkan nanti kalau misalkan apa ya, timnas U17 ini pemain yang itu aja gitu. Ya kata yang saya takut nanti ya bakal jadi pelengkap gitu, orang bilang kan menjadi lumbung gol. Nah, untuk mencegah semua itu kan sebenarnya kan harus dimulai dari apa ya, untuk menambah pemain di atas pemain mereka gitu, yang di atas pemain sekarang. Karena ini juga kan sebagai apa ya, sebagai kebutuhan juga gitu loh. Karena mau tidak mau juga kan ini juga kan sebagai kebijakan dari PSSI juga gitu. Yang kita tahu kan banyak juga sih pemain keturunan yang dari Belanda yang timnas U17, bisa jadi timnas Belanda mereka yang tidak lolos, di antara mereka mungkin ada yang main apa, ada yang keturunan dari Indonesia kan, kita tidak tahu itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, nanti mereka juga bakal dipanggil ke Indonesia kan, kita tidak tahu gitu kan. Aja bang. Bang Fahil, silakan tanggapannya, Bang Fahil. Halo, Abang Fahlil. Ya bang, lanjut bang, skip dulu bang. Oke, selamat malam Abang Awan. Selamat malam Abang Awan, selamat bergabung. Bang Agus. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik Wawan. Ya, langsung aja tanggapannya Bang Awam. Iya, kita ngebahas di Piala Dunia aja ya, nggak mau ngebahas masalah kalah kemarin lawan Korut. Ya, Kalau di Piala Dunia besok, apa yang sih harus dilakukan oleh timnas Indonesia? Saya pikir nggak ada banyak lagi waktu ya. Menambah pemain diaspora pun saya pikir itu bukan solusi yang bagus juga, karena kan kita gini ya, saya setuju sama Orca tadi, kualitas untuk pemain junior itu sebenarnya sama gitu loh, mau diaspora mau enggak sebenarnya sama gitu loh. Yang berbeda itu adalah bagaimana pola latihannya, bagaimana pola memahami strateginya. Jepang bisa draw lawan Vietnam gitu kan, artinya apa ya, setara gitu. Jadi kalau kita ngambil pemain diaspora, kita nggak bisa berharap kualitas mereka tuh lebih unggul dari pemain lokal, enggak. Dan ketika diambil, apakah mereka akan langsung nyetel juga? Ini juga bakal menjadi masalah juga, bakal menjadi problem juga ke depannya. Solusinya bagi saya adalah di waktu yang sisa saat ini, Novarianto harus ditemani beberapa pelatih lain sebagai asisten. Saya pikir kita perlu penambahan di asisten pelatih khusus gelandang lah, ya, khusus striker juga, bagaimana cara melindungi bola, bagaimana cara menghadapi lawan yang lebih kuat. Striker juga harus pandai mencari ruang juga. Dan saya pikir ini yang rada kurang dari Novarianto gitu loh. Dan yang penting lagi adalah melakukan banyak uji coba. Melakukan banyak uji coba di sisa waktu menjelang Piala Dunia ini. Ini yang penting. Karena dari situ kita bisa menggali lagi di mana kekurangan kita dan bisa lagi untuk memperbaiki. Penambahan pemain diaspora saya pikir itu bukan solusi yang tepat, justru nanti malah menjadi menjadi masalah baru lah. Karena kan kita tahu prosesnya juga nggak bisa cepat gitu loh. Dan ketika bergabung pun mereka pun nggak bisa langsung nyetel juga gitu kan. Udahlah yang ini aja dimatangkan, pelatih yang ini juga dimatangkan, hanya perlu tambahan asisten pelatih lagi khusus di bagian tengah dan di bagian striker. Saya pikir Nova rada kurang di sisi yang situnya, dan perbanyak uji coba. Kita perlu lawan yang lebih kuat lagi untuk melihat masih ada kekurangan apa enggak, step by step diperbaiki. Saya pikir di sisa waktu yang ini ya mungkin insya Allah bisa lah kita bisa memperbaiki performa, tidak seperti lawan Korut lagi. Gitu Bang Agus. Oke, silakan Bang. Saya tambahkan sedikit Bang. Bang Agus, boleh saya tambahkan sedikit? Boleh. Yang sangat saya sorotin kemarin dalam
permainan Coach Nova ini, yaitu masalah pressure, Bang. Nah, sebaiknya lebih seperti apa sih kalau kita bilang dalam permainan sepak bola itu? Coach Nova ini harus lebih memberikan mental pemain terhadap pressure lawan, Bang. Saya lihat di permainan kemarin mereka memang agak kelihatan, kalau dibilang panik bukan panik sih, Bang. Mati langkah lah kalau kita bilang di saat di pressure. Bahkan bola mati yang harusnya ditendang oleh seorang penjaga gawang, bahkan sampai ke jantung pertahanannya pun pressure itu tetap ada loh, Bang. Dimainkan oleh Korea Utara kemarin. Makanya itu saya bilang di pressure ini yang harus, memang menurut saya yang harus diperbaikin, karena di tingkatannya Piala Dunia nanti permainan pressure ini pasti sangat besar dalam permainan sepak bolanya, Bang. Itu aja sih, Bang. Oke, Bang IQ, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau misalnya kita bernalar-nalar lawan Korea Utara aja 0-6, apalagi lawan Senegal besok ya. Apalagi lawan Argentina, Brazil dengan Jogo Bonitonya, Argentina dengan determinasi gilanya. Apalagi lawan Prancis yang notabene-nya pemain kelas kakap semua walaupun usia 16 tahun. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir masuk Piala Dunia U17 nih kemungkinan menjadi lumbung gol pasti itu ada. Cuman kalau bisa nerapin kayak Uzbekistan aja. Kayak ya udah, gua kalkulat loss, gua ngitung ini sebagai pengalaman, ya udah uji coba aja. Jadi ajang uji coba. Jadi skema apapun keluarin. Jadi nyamannya pemain itu main kayak mana itu harusnya itu dikasih itu sama pelatih itu. Karena kemarin tuh at least kita cuma bertahan tok itu. Mau dikata apa juga kita bertahan tok. Mau udah 1-0 itu kelihatan kok. Gestur dari Nova Arianto tuh belakang, disiplin. Jadi anak-anak tuh kebingungan nih. Sampai strikernya tuh di garis tengah kita kan. Itu kiper Korut itu bisa ngopi itu kayak. Bisa ngopi, bisa ngerokok kan. Jadi sebenarnya kalau menurut gua kemarin itu sebenarnya pure kesalahan pelatih sih. Anak-anak tuh ya namanya anak-anak ya, apalagi anak-anak usia segitu tuh masih semangat juangnya tinggi, disiplinnya juga masih oke. Mereka tuh punya daya ledak yang lumayan lah sebenarnya. Dan sebenarnya overall kalau misalkan kita kemarin mainnya nggak terlalu begitu safety, harusnya kita bisa aman sih Mas. Cuman ya kita terlalu takut aja kemarin tuh, terlalu safety mainnya ya gitu, gaya-gaya pelatih lama lah ya, wajar lah. Kalau main safety itu misalkan masih 2-0 ya wajar lah kan. Kalau sudah 3-0, 4-0 mainlah apa adanya. Nah itu dia. Jadi kemarin biarpun kalah 1-2 gol, 3 gol masih tetap kalah. Kita main apa adanya, frontal lah, serang-serang lah. Nah itu dia, cacing-cacing naga-naga. Iya, cacing-cacing naga. Iya. Kan ini proses kan. Katanya kan proses. Toh juga udah masuk Piala Dunia. Iya. Menurut gua Mas Agus, Nova sebagai kepala pelatih itu nggak punya keberanian. Sumpah nggak punya keberanian. Kita apresiasi dia dengan 3 pertandingan di awal, karena memang Yaman Afghanistan gua rasa pasti kita libas lah, karena jauh banget sama kita. Cuman di sisi lain kayaknya mengganti pelatih itu worth it lah.
worth it. Bukan berarti kita mendiskreditkan apa yang dia usahakan ya, bukan. Cuman ya begitulah profesional kerja begitu. Jadi sebenarnya kemarin anak-anak bisa nggak sih mengembangkan potensinya ketika lawan Korea? Bisa. Asal apa? Dikasih keyakinan, kenyamanan, ya udah 2-0 nih. Udah sikat aja lah. Kita main keras lu udah nggak apa-apa. Yang penting lu bisa ini bola gitu. Tapi kemarin gua nggak lihat itu Mas. 2-0 masih disiplin, belakang. 3-0 makin jadi. 4-0 udah linglung kayak ambigu, kayak orang udah mabok kecubung gitu kan. Kayak Taktiknya memang belum kaya pelatih kan, kaya strategi, masih minim taktik. nah, ya itu dia memang ya begitulah sebenarnya kan didikan kalau dari El Sintayongisme kan begitu kan, jadi ya kalau Bang Aiki setuju kalau nambah pelatih, bukan ganti pelatih, tambah pelatih kepala Nova dijadikan asisten untuk Piala Dunia nanti. boleh. Jadi asisten boleh lah. Iya, asisten. Pelatih kepalanya ganti aja nggak apa-apa. Ya, pelatih kepala kan turunannya kan dari Belanda atau gimana kan? Enggak lah, enggak harus dari Belanda. Gua ngelihat kalau misalkan pengen inovatif dari segi permainan, Jepang lumayan. Kalau untuk di lokal timnas di Indonesia, rekomendasinya ada Aji Santoso juga bagus. Aji Santoso di tim ya, pengembangan usia mudanya Coach Aji dulu bagus ya. Iya, dia Track recordnya. ngorbitin Marcelino, Irfan Jaya, Ya, banyak Rizky pemain. Ridho. Iya, Terus ada ini siapa sih namanya tuh? Satu lagi, aduh, pokoknya pemain cepat juga sih. Di Arema juga dia lumayan oke sih kalau menurut Aji Santoso. Iya, selain ada tragedi kita dibantai 10-0 pas lawan Bahrain, dia yang megang kan. Pas itu kan dua sisi kan, dua PSSI-nya kan dua kubu. Jadi liganya juga dua kubu. Jadi kalau menurutku ya nggak make sense lah kalau kita turunin jadi gitu. kombinasi pelatih muda dan pelatih senior di tim nasional U17 untuk lokalnya bisa di Coach Aji dan Coach Nopara kan. Iya, dan dia dari segi cara motivasinya juga bagus. Mas Aji Santoso. Dia bisa bahasa Inggris, bisa. Jadi ya menurutku worth it lah. Kalau Nova kan Korea banget ya, Mas. Yeah. Nge-gym, lari gitu kan. Wah, fisik paling oke, yang penting bertahan dulu gitu kan. Nah, sebenarnya itu yang menurut gua salah satu ini bakal jadi trouble nih, problem besok ketika anak-anak ini berjenjang masuk ke U20, U23. Kalau misalkan sistem yang dipakai Nova ini diterapkan lagi di usia 20 dan U23, bertahan, ini bakal bahaya nih kalau menurutku. Nggak akan ada satu irama permainan yang cukup menarik di timnas. Jadi ya udah, kita taunya udah timnas Indonesia tuh mainnya bertahan, counter attack, ngegolin, menang. Kalau misalkan kayak kemarin kasusnya kayak Korea, mati kita. jadi kalau menurutku pertahanan yang paling oke tuh ya itu menyerang, benar. ya. Sepakat sekali kita. Itu baru Korea Utara, belum ketemu Prancis, Argentina, Inggris. Belum ketemu klub ini apa sih, tim-tim dari Afrika kan segede gaban. Iya, segede gaban. Usia 17 udah kayak 25. Makanya. Iya. Oke, cukup Bang Aiki. Lanjut, cukup. Ya, silakan Bang Zainul kalau ada yang mau ditambahkan. Gua boleh? Bang Zainul? Silakan Bang Awab dulu. Iya. Saya sih maunya ke depannya Nova jangan lagi ada bayang-bayang STY lah ya. Dia harus berani lah membangun filosofinya sendiri. Karena ini kan timnasnya Nova, bukan timnasnya siapa, bukan warisan siapa gitu. Ini timnas dia harus membangun
filosofinya sendiri, harus berani bereksperimen lah dengan taktik dan strateginya gitu loh. Jangan lagi terkungkung dengan strategi-strategi yang itu aja, harus keluar, harus berani gitu. Karena kalau saya lihat sih ya mainnya ya karena berhasil lawan Korea begitu, lawan ini juga kan begitu. Jadi terlalu ya sama juga dengan ST, terlalu monoton juga ke ujungnya gitu loh. Ya, jadi Dia harus berani lah. terbaca. Iya, mudah terbaca gitu loh. Iya. Jadi di waktu yang sisa ini ya dia harus berani lah bereksperimen sendiri dengan taktiknya. Dia yang paham dengan karakter permainan para pemainnya, apalagi ini banyak pemain lokalnya. Artinya dia lebih tahu karakter pemain lokal ini bagaimana. Nah, coba dia kembangkan hal itu gitu loh. Jangan terbelenggu dengan nama STY atau dia sebagai asistennya STY gitu kan. Itu Coba lah dia harus berani lah gitu. Bang Awam, lihat nggak sebelum pertandingan timnas Indonesia melawan Korut kemarin di media-media tuh pelatih Korea Utara telah memahami kelemahan dan kelebihan pemain timnas Indonesia, dan pelatih Korea Utara punya cara jitu untuk mengalahkan permainan timnas Indonesia, dan terbukti di lapangan mereka menekan di strategi lapangan yang tahu kita sendiri kita kalah 0-6 pada malam itu. Dan pelatih Korea Utara pasti sudah tahu strategi Nova Arianto yang akan berhadapan dengan mereka malam itu. Tanggapannya, Bang Awan? Iya begitulah gitu. Kita sih maunya Nova ini tampil dengan jati dirinya lah gitu loh. Iya, Jangan lagi monoton. Iya, media juga jangan lagi mengaitkan dengan STY, apalagi fan-fan juga jangan membawa nama STY lagi ke timnas U17 ini, ke Nova juga. Biarkan Nova bereksperimen, biarkan Nova bermain dengan gayanya sendiri, karena dia pelatihnya, ini timnas dia sebagai penanggung jawabnya, biarkan dia bereksperimen gitu loh. Jauhkan dia dari apa ya, yang nama-nama STY yang sebenarnya ini akan membatasi dia gitu loh. Karena secara psikologi dia pun nanti kalau dia ini lari dari pakem yang biasa ST main kan dianggap dia nanti mengkhianati atau tidak percaya, tidak menggunakan. Karena kan netizen kita ini kan luar biasa sih, luar biasa banget gitu loh menilainya kan. Jadi ya saya pikir kalau dia bisa bereksperimen bebas, keluarkan jati diri, bagaimana karakter para pemain lokal ini, ya dia harus mampu gitu loh. Makanya saya pikir dia perlu ditemani beberapa pelatih lokal juga, Ya, atau para mantan pemain nasional dulu. Itu ya, bisa sangat membantu lah. untuk memperkaya strategi Coach Nova kan. Jadi banyak Iya, referensi Coach Nova. iya, Jadi sepakat untuk Coach Nova nanti ditambah pelatih, bukan diganti, ditambah pelatih bukan ditambah pelatih lah. untuk Kalau mendampingi Coach diganti, Nova. betul. Jadi Coach Itu aja Nova Bang Agus. turun jadi asisten pelatih. Ya tadi seperti Bang Eki bilang Kalau rekomendasinya Bang. gini, Mas Agus, kalau selama dia masih menukangi tim yang ada dengan kapasitas yang sama, filosofinya itu nggak akan dirubah. Yakin 100% saya. Itu bakal kejadian lagi. Main percis pas lawan Korut itu pasti kejadian lagi itu. 7 back loh sejajar. Apa nggak gila itu? Itu masih jebol sama 1-2 orang loh. Itu pemain Korut. Tiga back belakang itu nggak pernah naik, Mas. Coba dilihat lagi, nggak pernah naik mereka. At least mereka punya 2 gelandang box to box yang bisa ngeset langsung daerah ke depan. Itu kucar kacir minta ampun, kayak gue bilang ini anak-anak kayaknya makan kecubung dulu deh. Ini parah banget sumpah. Asli gue baru nonton ya. Gue sebenarnya baru nonton, Mas. Pas lawan Korea Selatan, pas lawan Korea Utara. Pas lawan Afghanistan nyaman, ya udah gue ngerasa pas ini menang. Dan percis juga gol-gol pas lawan Afghanistan, pas lawan Yaman, itu gol-golnya itu khas banget itu. Counter attack, direct langsung ke depan, menang duel, strikernya di depan, nyetak gol. Udahlah anjing, counter attack terus. Itu pokoknya najis banget gue ngeliat
tim-tim yang counter attack kayak gitu tuh mau sampai kapan sih? Makanya sih ini paradigma yang harus segera dihapuskan terhadap supporter timnas yang memaklumi bahwa sebenarnya ada kesalahpahaman dalam segi berpikir dan nalar. Di mana-mana Mas, ketika lu ngasih tim lawan itu menguasai bola, otomatis tim lawan itu punya peluang. Itu mereka pasti create peluang. Kita bertahan itu aneh banget. Kayaknya pas U17 misalkan kita satu grup sama Thailand sama Vietnam, kita pasti main bertahan juga. Itu yang aduh, ibaratnya kalau gue bilang nggak habis pikir ya. Ini bukannya apa ya, anak-anak itu ditempa dengan berbagai macam skema yang ada. Karena ketika mereka ke jenjang yang lebih atas, misalkan masuk di Liga 1, entah masuk ke akademi luar, kan begitu. Tim-tim luar kan pasti ada scouting kan di Piala Dunia kan. Yang dilihat kan di scouting itu sebenarnya bagaimana caranya anak-anak ini siap dengan berbagai strategi. Dengan fleksibilitas yang tinggi, sekarang itu pemain dituntut itu. Nah, Nova Arianto menciptakan paradigma dan menciptakan mindset di awal secara fundamental. Dia menciptakan pikiran bahwasanya lu bertahan, disiplin dulu, udah selesai. Di Eropa mainnya nggak kayak gitu, Mas. Di Eropa nggak main kayak gitu. Jadi ini menurutku ya salah ini, tapi ya udahlah, is okay lah. Kalau kalian masih percaya sama Nova Arianto, percayalah. Lihat aja mereka 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan kayak mana. Di situ-situ aja palingan. Paling mentok-mentok Liga Malaysia. Oke, cukup Bang Eki. Cukup lah. Silakan Bang Zainul. Masih mendengarkan suara saya, Bang Zainul? Bang Zainul tidur atau Bang Zainul? Bangun Bang Zainul, bangun. Enggak. Tadi Bang ada orang kan. Ada orang, terus sudah pergi. Sekarang lagi nyemil gitu. Silakan Bang Zainul. Yang mana Bang, yang mana? Untuk menatap Piala Dunia di November nanti. Berarti pertanyaan yang sama terhadap saya yang tadi Bang ya? Bukan apa tadi, lupa sih. Untuk jajaran pelatih dan federasi, apa yang perlu dibenahi untuk berikutnya? Iya, jajaran pelatih Bang, berarti ini bicara tentang taktikal Bang ya. Pelatih itu Bang, yang saya tahu, yang saya pernah dengar, yang saya pernah baca itu ya. Pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa memanfaatkan kualitas pemainnya gitu. Kalau misalnya pemain kita U17 ini ya bisanya karena ada kecepatan atau sebagainya, ya apa salahnya dengan counter attack itu? Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita bicara tentang evaluasi untuk Piala Dunia ini Bang, terlalu banyak kesalahan yang kita buat sebenarnya di penyisian grup pun sudah lihat, tapi tidak dimanfaatkan oleh lawan Bang. Kita kalau saya mengamatinya gini Bang, pas penyisian grup itu Bang, kita ya yang kita layak menang itu cuma pertandingan lawan Yaman Bang. Kita layak menang ya, itu cuma pertandingan lawan Yaman. Kalau pertandingan lawan Korea, menurut saya itu kita nggak layak menang. Walaupun hasilnya kita menang ya Bang. Terus lawan Yaman pun demikian. Kita pun nggak layak sebenarnya menang. Karena Afghanistan. Karena Afghanistan lebih menguasai dan lebih banyak peluang gitu. Nah itu bicara itu. Terus evaluasi untuk permainannya terutama di lawan Afghanistan yang saya lihat itu terlalu banyak salah passing,
terus ruang yang terlalu lebar untuk dimanfaatkan oleh lawan. Jadi jarak antar pemain ini terlalu lebar gitu Bang. Makanya banyak ruang-ruang kosong yang dimanfaatkan oleh Afghanistan, sehingga permainan Afghanistan itu terlihat lebih dominan daripada Indonesia gitu. Itu yang harus kita benahi. Terus untuk federasi kata Abang tadi Bang? Yang harus dibenahi untuk pemain dan jajaran pelatih. Apakah jajaran pelatih yang tadi yang saya sebutkan ya, Bang. Tapi apa perlu kita akan menambah pelatih atau mengganti pelatih di tim? kalau menurut saya Bang ya, ini kan terlalu mepet untuk Piala Dunia, dan Kusnova belum yang saya rasa belum terlalu gagal gitu Bang. Kusnova belum gagal yang saya rasa ini. Dia mendapatkan target yang dicapai oleh PDE, yang ditargetkan oleh federasi. Terus apa alasannya untuk kita pecat gitu? Itu aja menurut saya Bang. Bang Harus, silakan Bang Harus. Apa yang mau ditambahkan ini? Nambahkan sedikit aja ya Bang ya. Saya juga masih bertanya-tanya nih, Coach Nova ini apakah mempunyai asisten analis seperti tim nasional kita ataukah enggak? Karena pada dasarnya seorang asisten analis, asisten pelatih itu menganalis setiap permainan, dan juga baik itu sebelum dan juga apakah mau menghadapi lawan-lawan yang akan datang. Itu kan harus bisa menganalisis Bang. Jadi pelatih inti atau pelatih utama dia akan berkoordinasi dengan analis ini untuk bagaimana taktikal permainan melawan atau teknik permainannya untuk melawan tim yang akan dihadapin seperti itu. Jadi kalau menurut melawan bentuknya kemarin itu melawan tim kuat, ya tim kuat lah kita bilang, Korea Selatan, Korea Utara. Mungkin tim analis ini kan sebenarnya lebih menganalisis dulu nih fungsinya, menganalisis dulu permainan dari yang akan dilawan ini. Nah, pertanyaan sampai sekarang saya jadi bingung. Ini apakah mempunyai asisten pelatih atau tim analis? Karena setiap permainan, berapa permainan, sampai 4 kali permainan, dia menggunakan taktik yang sama. Karena di dalam permainan itu, taktik yang sama itu akan terbaca terus oleh lawan. Jadi itulah akan jadi kelemahan kita dalam melakukan satu permainan. Itulah kelengahannya sebenarnya dari Coach Nova Arianto kemarin di dalam permainan melawan Korea Utara. Nah, kalau seperti itu akan dibawa lagi ke sistemnya dalam pertandingan Piala Dunia, ya saya rasa betul bilang Bang IQ tadi, kita mungkin akan dijadikan lumbung gol. Karena permainan itu secara kita bisa bilang itu adalah monoton Bang. Makanya kalau menambah pelatih ya mungkin oke lah kita menambah pelatih. Tapi menambah pelatih ini sesuai kebutuhannya di bidang apa. Dan juga kita menambah pelatih belum tentu ini Coach Nova nih menerima dan mau koordinasi, tukar pendapat, tukar pikiran, kembalinya lagi ke Coach Nova-nya lagi. Karena saya lihat berapa pertandingan kemarin itu permainannya monoton terus Bang. Jadi mungkin dari asisten, kalau dia menggunakan, ya pastilah menggunakan asisten pelatih. Tapi kan asisten kayak saya perkirakan si asisten pelatih ini asisten fisik dan lain-lain, bukan asisten taktik menurut saya. Karena apa yang diinginkan Ke hal teknis ya. Permainan dia sendiri. Iya betul Bang. Karena mudah yang ketebak aja dia. Iya mudah ketebak. Jadi dia hanya sendiri menggunakan formasi itu terus. Tidak membaca permainan musuh ini seperti apa dulunya. Ya. Dan berapa kali pertandingan sebelumnya. Mungkin itu aja sih Bang. Ya kayak di tim nasional ya, si Alex Pastor di laga versus Bahrain waktu itu, si Alex Pastor dan Patrick selalu komunikasi di lapangan. Di menit berapa, Betul, menit berapa, seperti itu. apa yang ingin dilakukan, apakah
kita posisi menyerang apa bertahan, di menit terakhir kita pasang 5 back karena kita ingin mempertahankan keunggulan, dan di babak pertama kita menekan karena kita mengincar gol kan gitu. Johan ingin naik, silakan Johan. Bang Awam ingin, silakan Bang Awam. Setelah season ini kita bahas tim nasional senior. Halo Bang Awam. Iya Bang Agus. Gimana Bang Agus? Sebelum sesi untuk pembahasan timnas senior, terakhir Bang Awam untuk tim U17 ini, apa yang ingin disampaikan? Ya, sebagai penutup ya itu aja sih. Kalau diganti pelatih, ya memang ini tanggung jawabnya pelatih ya. Tanggung jawabnya Nova Arianto gitu loh kan. Pasti kita juga bertanya kenapa kalah lawan Korut itu memang sudah diprediksi, tapi kalah 6-0 itu di luar prediksi sih. Ya artinya ya kita sebenarnya tidak ada perkembangan kalau 6-0 gitu, dan kita bisa melihat sama-sama kan. Nah jadi kedepannya di Piala Dunia ini tim mau kemana gitu loh, mau dibawa kemana oleh Nova gitu. Dan kalau saya sih lebih apa ya, saya melihatnya Nova ini memang butuh pelatih lokal untuk membantu dia gitu loh. Boleh lah ajak Indra Safri lagi, siapa, Bima Sakti atau si Aji Santoso tadi diajakin gitu loh. Ini lebih bagus sih, biar dia bisa jadi ada teman diskusi juga mengenai permainan sepak bola. Saya harap sih Jadi dengan pelatih senior ya. Kalau Bima Sakti ya sama ya, pelatih muda kan. Kalau senior kayak Aji Santoso tadi ya lah. Dengan iya pengalamannya, bisa siapa aja lah gitu loh. ya dengan Bisa pengalamannya, siapa dengan aja. jam terbangnya di internasional kan, Hmm. jadi memperkaya strategi Coach Nova untuk kedepannya. Yang kita tahu Coach Nova kan adalah pelatih muda yang masih sangat berkembang. Iya, jadi kembalinya ini kita mau ke Piala Dunia ini mau sekedar wisata atau mencatatkan sejarah nih gitu loh. Kalau sejarah hanya ikut Piala Dunia ya mungkin sudah tercatat ya kemarin ya, tapi kalau mau mencatatkan lagi prestasi yang lebih bagus lagi kan ada pilihan gitu loh. Bisa Jangan sampai jadi lumbung gol lagi, karena besok di Piala Dunia itu lawannya lebih kuat dari Korea Utara banyak banget. ya, Banyak banget. kita harus siap dengan itu, dan kita jangan jadi pelengkap, dan bila perlu kita menjadi kuda hitam tuh yang mata dunia memandang, oh ini Indonesia begini kekuatannya. Harus ada kejutan di Piala Dunia nanti. Yang paling penting Nova harus lepas dari bayang-bayang STI lah gitu loh. Harus berani dia, strategi jangan itu aja. Harus berani lah bereksperimen. Gitu aja Bang Agus. Ya, STY tetap SPY dan Nova tetap Nova Arianto. Oke, next ya untuk timnas senior. AFC telah merilis jadwal pertandingan timnas senior, yang mana Jepang versus Australia bermain di Australia itu pukul jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dan timnas kita, Cina melawan timnas kita itu pukul 20.45 kick off-nya. Nah, jadwal semula kita sama pertandingan dengan Australia pukul 18.30 dan kita diundur. Jadi pemain timnas kita bisa mendapat informasi terlebih dahulu mengenai pertandingan Jepang dan Australia. Itu kan termasuk krusial juga apabila Australia kalah dan Jepang mampu mengalahkan Australia di kandangnya. Kesempatan kita untuk keluar sebagai juara 2 dan runner up itu makin terbuka lebar, walaupun memang sangat berat. Silakan tanggapannya Abang IQ. Gini Mas Agus, gua rasa realistis aja, kita pasti nggak ngejar posisi 2. Itu poin yang paling pertama gua sampaikan. Yang kedua, kita fokus aja di sisa pertandingan terakhir.
dua match ini lawan China dan Jepang. Ketika kita menang lawan China, ya kita memastikan diri begitu. Mungkin 70% lah. Karena kita tahu bahwasanya kita juga bergantung pada hasil tim lain begitu. Nah, yang gua takutkan, kita memang siap secara mental lawan China. Kita jauh di atas China dan gua rasa kita bisa kalahin China, apalagi di kandang kita begitu. Akan tapi ada satu problem yang menurut gua agak risih. Jadi beban pikiran gua ketika dua negara Arab ini bertanding antara Arab Saudi sama Bahrain begitu. Jadi ini yang bikin senam jantung. Gue berharap Bahrain kalah begitu dan Arab Saudi menang. Kalau bisa imbang gak apa-apa. Tapi kalau misalkan Bahrain menang berabe itu karena Bahrain itu ya lawan China terakhir begitu. Kalau pengen lebih besar secara opportunity, kita harus bantai Cina. Karena hitungan kita kalah lawan Jepang. Karena Bahrain itu maksimal juga 12. Jadi kan minus dia itu kita plus 2 di Bahrain kan begitu. Jadi selisih gol kita tuh beda 2 walaupun kita minus gitu. Bahrain itu kalau nggak salah minus 7, kita minus 5. Jadi kalau menurutku untuk memperbesar peluang kita melaju ke round 4, kita harus bantai Cina minimal 3-0. Jadi dan kita berharap walaupun misalkan ada skema di mana Arab Saudi kalah lawan Bahrain itu ya 1-0. Dan kita berharap pertandingan terakhir Cina lawan Bahrain, Cina nggak dibantai. Nah, itu yang harus jadi poin penting. Makanya gue bilang sebenarnya secara momentum setelah kita imbang lawan Bahrain, entah berbagai alasan apapun, ya udah kita seri aja pas lawan Bahrain di kandang pertama. Dan kita kalah lawan Cina itu fatal Mas Agus. Itu fatal. Berarti kita menggantungkan nasib kita kepada tim lain gitu. Euforia tinggi dong ketika misalkan kita menang lawan Arab Saudi. Wah, yakin gua 6 poin begitu. Pede banget kan. Tiba-tiba kalah lawan Australia kan. Dan menang lagi lawan Bahrain. Dan itu artinya kita belum stabil di timnas senior juga. Jadi kalau menurutku mudah-mudahan dengan rata-rata tim liga-liga luar kayak Belanda itu udah rata-rata ini ya selesai ya di bulan Mei ya. Jadi gue berharap ya Mas Agus kita bisa maksimal lawan Cina. Kalau bisa kita bantai Cina walaupun kita imbang kalah lawan Jepang, setidaknya kita punya modal 12 poin dengan selisih gol yang plus kalau bisa. Itu aja dulu Mas Agus. Ya, kita kehilangan poin banyak ya pas kalah melawan Cina dan imbang melawan Bahrain. Di Bahrain itu kita anggap 3 poin yang lepas, dan di Cina anggap saja 1 poin dan 4 poin. Secara hitung-hitungan poin kita ini sudah 13 poin kalau nggak gagal kemarin nih, karena ada insiden internal ya. Ya itulah sepak bola yang kita tetap 2 laga ke depan ini, yang mana melawan Cina nanti laga krusial. Benar kata Bang IQ tadi, kita harus menang minimal 3 gol kalau mau titik aman di round 4. Dan kita hitung-hitungan memang ya kalah melawan Jepang. Silakan Bang Zainul. Bentar, poin Arab Saudi berapa sekarang semua? Lupa. Poin Arab 10. Kalau tidak salah 10 ya. Ya 10. 10. Kita 9 kan? Iya, kita 9. Ya, Arab jangan sampai kalah juga lawan Bahrain, Bang.
IQ. Iya. Nah, kalau perumpamaan yang Bang Aiku bilang tadi, kalau kita kalah, gimana tadi? Jangan sampai Arab Saudi, jangan sampai Arab Saudi kalah di Bahrain tadi ya. Iya. Kalau sampai Arab Saudi kalah di Bahrain, mereka yang terancam nggak lolos. Arab Iya. Saudi. Jadi semuanya masih terbuka gitu, maksudnya Bang Aiku. Jadi gini Bang, kita harus menang 3-0 hanya untuk kill the game ya. Udah itu aja cukup itu Bang kalau melawan Cina. Kalau untuk mengejar defisit gol, menang aja saya rasa udah apa Bang? Udah lumayan nanti ya. Tapi kalau yang saya takutkan nih Bang ya, ekspektasi kita yang besar ini Bang, yang terlalu besar ini mengganggu mentalitas para pemain, terutama pemain lokal. Jadi kita dukung aja lah mungkin timnas kita. Jangan berekspektasi kita menang 3-0, harus menang 3-0 untuk aman. Jangan berpikiran seperti itu. Bentar Pak, 3-0, 9 nanti ya. 9 tambah 3, 12 Arab. Bahrain baru 6 kan Bang? Iya, Bahrain 6. Cina 6. Bahrain 6, Cina 6, kita 9, Arab Saudi 10. Gini, masalah peluang nomor 2 tadi Bang ya. Masalah peluang nomor 2, ya mau nomor 2, nomor 3 ya memang betul kata Bang Aiku tadi, kita harus fokus aja. Fokus, kalau fokus untuk nomor 2 dan nomor 3 sama aja saya rasa Bang. Fokusnya tetap sama. Harus Jadi menang. Ya, fokusnya ke round 4 dan kuncinya mengalahkan Cina minimal. Ya, minimal menang dan kalau mau kill the game 3-0 minimal. iya, untuk kill the game ya nggak apa-apa Bang. Tapi untuk 1-0, kalau bisa menang 3-0 ya alhamdulillah juga ya Bang. Iya. Tapi gini Bang, yang saya maksud tadi yang mungkin pendapat Bang Aiku tadi ya sedikit ya. Kita fokus aja, kata Bang Aiku tadi, koreksi mungkin Bang Aiku kalau saya salah koreksi tadi. Kita nggak usah terlalu berharap nomor 2, fokus aja di 3-4 kata Bang tadi ya. 2 laga Jadi sisa. gini Bang. Ya, di dua laga sisa. Saya rasa fokus kita, walaupun fokus kita 3-4 dengan fokus nomor 2, saya rasa itu fokus yang sama Bang. Nggak perlu tukar balik kan gitu. Kita fokus 3-4 ya, 3-4 itu fokusnya wajib menang juga lawan Cina. Fokus nomor 2 pun wajib menang juga lawan Cina, plus wajib menang lawan Jepang gitu. Itu fokus nomor 2. Tapi peluang kita nomor 2 akan kandas apabila Australia mampu mengalahkan Jepang. Nah, kalau misalnya sudah terjadi itu, lupakan aja nomor 2. Nggak akan bisa lagi terkejar kan. Kalau misalnya Australia kalah lawan Jepang, kita masih ada peluang nomor 2 gitu. Soalnya Australia lawan Arab Saudi terakhir kan. Terus kuncinya satu lagi nih Bang. Kalau kita mau peringkat 2, Bahrain harus mengalahkan Arab Saudi. Kalau kita mau peringkat nomor 2 Bang, Bahrain harus mengalahkan Arab Saudi. Itu aja kuncinya Bang. Ya. Kalau kita mau itu kita harus pikirkan diri kita sendiri. Iya. Pikirkan Arab Saudi. Yang penting kita menang lawan Cina round 4. Iya, benar Mas Agus, benar. Kita bisa posisi 2, bisa ngalahin Cina, ngalahin Jepang. Itu rasional. Realistis nggak? Enggak. Jadi Australia itu 1 poin aja udah memastikan diri runner up. Iya. Ngejar selisih golnya aja mustahil bagi kita. Kalau menurut gua ya. 14 poin, kita masih berapa? 9, butuh 5. Iya kan, tadi kan Bang host tadi kan ini
mempertanyakan peluang untuk runner up gitu. Kalau peluang untuk runner up, udah nggak ada opportunity runner up, udah nggak ada. ya kalau opportunity masih ada bang. Kalau kita bicara jujur ya masih ada. Tapi memang kita harus berharap ke tim lain gitu. Bukan berharap ke tim lain, memang kita harus ngalahin Jepang. Iya, kita di samping kita harus mengalahkan Jepang, kan kita harus berharap juga misalnya pertandingan Bahrain lawan Arab Saudi. Kita berharap Bahrain mampu mengalahkan Arab Saudi. Kalau misalnya Arab Saudi yang menang, udah. Kalau walaupun Arab Saudi menang lawan Bahrain, terus Australia kalah lawan Jepang, nomor 2 pun nggak bisa terkejar soalnya poin Jepang udah itu 13. Di gini ya bang, kalau Bahrain mengalahkan Arab Saudi dan Bahrain mengalahkan Cina dengan selisih gol yang lumayan di atas kita, Bahrain itu menempati posisi 3. Ya. Nah, kalau misalkan Australia kalah lawan Jepang, otomatis Australia poinnya 13. Oke. Kita 12. Australia 2 kali kalah pun kita nggak bakalan bisa ngejar posisi dia. Karena kita calculate loss dengan Jepang. Walaupun kita menang imbang lawan Jepang, selisih gol kita jauh sama Australia. Makanya gue bilang bakal jadi trouble ketika kita berharap Bahrain itu ngalahin Arab Saudi. Kita hitung-hitungan lagi. Kalau misalnya Arab Saudi kalah lawan Bahrain, menang lawan Australia, poinnya berapa Mas Agus? 14. Iya 13 ya, 13. Berarti Australia 13, Arab Saudi 13, Bahrain menang selisih gol. Jadi di regulasi sekarang itu bukan head to head. Kalau memang head to head udah killing the game kemarin itu. Jadi kalau menurut aku secara rasionalitas kita nggak berharap Bahrain menang. Kita berharap Bahrain seri aja, kita udah pastiin lolos. Tapi syarat wajibnya kita menang lawan China, itu aja. Tapi kan tadi itu bang, peluang nomor 2-nya yang dipertanyakan tadi. Kalau masalah peluang untuk lolos round 4, kita berharap semua aja seri. Cuma kita yang menang itu. Kalau kita berharap 3-4-nya aja. Tapi kan kita bicara tadi konteksnya peluang nomor 2. Syaratnya yaitu yang saya bilang tadi, di mana Bahrain wajib mengalahkan Arab Saudi dan Australia wajib kalah 2 kalinya, lawan Arab Saudi 1, lawan lawan Jepang 1. Tapi kalau kita bicara 3-4, ya kita berharap lawan Bahrain lawan Arab Saudi ya Bahrain yang menang. Bahrain Arab Saudi yang menang. Kalau kita bicara 3-4, jangankan seri, menang aja dah. Soalnya pesaing utama kita cuma Bahrain. Kita menyampingkan kita menang lawan Cina dulu bang ya. Kita anggap aja kita menang lawan Cina. Ya kita anggap kita menang lawan Cina ya pesaing utama kita cuma Bahrain. Sesimpel itu bang. Maksudnya bang Iki. Tapi kalau kita bicara posisi 2, ya secara matematikanya yaitu Bahrain harus mengalahkan Bahrain harus mengalahkan Arab Saudi, dan Australia harus kalah dua-duanya lawan Arab Saudi dan lawan Jepang gitu. Halo. Next ya Bang Harus, masih mendengarkan suara saya Bang Harus? Ya masih bang. Ya silakan. Aku sih bang nggak terlalu banyak komentar sih bang ya, karena apa yang telah disampaikan Bang IQ dan Bang Jainoli tadi ya saya rasa sudah terwakilkan semua dari hitung-hitungan dari kemenangan. Tapi menurut saya sih ada hal yang perlu kita lihat juga sih bang. Mungkin boleh dikatakan lah
keuntungan terbesar kita juga. Tentang pertandingan antara Jepang dan Australia dan Indonesia dan China ya Bang ya. Keuntungannya kenapa saya bilang keuntungan? Ya pertama kita melihat dari jadwal pertandingannya Bang, jam bertandingnya. Itu kayak bilang Bang Agus tadi ya benar juga sih Bang. Ada suatu keuntungan juga dari jadwal itu Bang. Jadi tim nasional kita bisa melihat secara langsung kan Bang. Artinya hitung-hitungannya seperti itu nantinya. Dan mungkin jadi motivasi juga bagi pemain tim nasional kita. Itu yang pertama yang saya perlu garis bawahi. Yang kedua yang perlu saya garis bawahi adalah mengenai mungkin ada sedikit saya garis bawahi, mungkin ada hal penting juga tentang pergantian pelatih kemarin. Kita tidak bisa menutup mata juga. Kalau mungkin masih dipegang coach Sintayong kemarin, mungkin sedikit banyak permainan kita masih akan terbaca Bang. Jadi dengan pergantiannya pelatih sekarang ini, bukan saya mau membela satu yang lainnya Bang ya. Tim China dan tim Jepang juga mungkin agak kebingungan nih strategi apa yang mungkin dihadapi, walaupun Jepang nanti akan melihat permainan Indonesia melawan China kan, walaupun dibaliknya juga mereka nggak berambisi juga memetik poin kemenangan melawan Indonesia. Nah di situ satu juga saya bergaris bawahi bahwa permainan kita nanti ya mungkin agak sengit juga menurut saya Bang dalam permainan nanti, karena kedua tim ini sama-sama lebih kayak mempelajari juga nih, karena walaupun sudah bertemu tapi dengan juru taktik yang berbeda. Itu sih keberuntungannya juga bagi tim nasional kita. Jadi tidak mudah terbaca cara teknik permainan kita dengan pelatih yang lain dari yang sebelumnya seperti Bang. Jadi kemungkinan untuk menang sih mungkin ada di dua laga ini Bang. Walaupun mungkin tipis seperti itu Bang. Cukup itu aja sih Bang. Untuk performa dan grup ini kurang lebih sama ya seperti 2022 kemarin. Arab Saudi jadi juara grup dan runner up-nya Jepang. Ya mungkin karena Arab Saudi tahun kemarin Piala Dunia jadi tuan rumah ya, dan posisi ketiganya ditempati oleh Australia. Kurang lebih di grup B ini sama seperti di grup kita yang dihuni oleh Arab Saudi, Jepang, Australia, Oman, Cina dan Vietnam. Di zona Asianya Vietnam kan digantikan kita di tahun ini, dan untuk Oman diganti oleh Bahrain. Dan di 2018 Sama juga. Arab Saudi juga sama dengan posisinya sama kayak ini. Dan yang saya soroti di sini, performa Arab Saudi itu di 2 edisi terakhir memang sangat luar biasa. Dia memuncaki klasemen dan lolos otomatis. Nah di tahun ini ya setidaknya Arab Saudi agak sedikit terseok-seok juga untuk lolos, walaupun dengan format baru ini kan. Saya rasa untuk nextnya istilah kata yang berpeluang lolos langsung itu otomatis Jepang dan Australia. Dan di posisi kedua yang sangat masing di posisi untuk round 4 yang paling besar adalah peluang kita dan Arab Saudi. Tapi menunggu hasil pertandingan di bulan Juli nanti ya, meskipun untuk performanya kurang lebih sama, cuma Vietnam kan diisi oleh kita sekarang. Vietnam cuma dapat 4 poin di pertandingan round 3 ya, round 3 tahun 2022 kemarin. Ya karena menang lawan Cina dia. Iya, 3-2 itu. menang lawan Cina. Cuma terakhir dapat 1 poin menang melawan Jepang. Ya jadi itu trouble itu. Arab Saudi itu generasi emasnya yang kemarin pas di Piala Dunia aja. Jadi yang sekarang secara regenerasi dia memang lambat, pemain-pemain Timur Tengah itu.
Padahal di tahun 2022 itu kita lihat Arab Saudi itu bengong gitu. Itu strikernya gila itu Mas Agus. Buset. Itu ada sekecil apapun peluang di depan, disikat jadi gol itu. Jepang kalah loh di kandang mereka loh. Iya. Jadi 3-1. Ya, yang jadi kejutan itu kan di laga perdana ya, yang sampai-sampai Coach Mancini dipecat itu kan. Oh, itu dia. Ya di laga perdana itu ya sangat, ya di sepak bola tuh sangat-sangat krusial juga ya. Kayak di Piala Dunia Arab Saudi mengalahkan Argentina. Di laga kemarin yang baru timnas kita mengalahkan Korea. Itu kan di laga perdana semua yang paling terbaru sekarang. Jadi pertandingan krusial itu kemarin Mas Agus lawan Australia kita itu. Krusial memperebutkan posisi 2. Nah, setelah kita kalah kita udah hampir impossible kalau menurutku. Itu di laga krusial tuh. Nah, laga krusial posisi 3-4 lawan China. Jadi Jepang itu nggak masuk skema. Dan saya yakin PSSI juga nggak masukin skema Jepang, ya maksimal imbang lawan Jepang. Kalau di laga kemarin versus Australia Bang Aiki, saya ada pertanyaan. Ya, tapi kan pemain kita nih regulasi dari Eropa juga ya, karena banyak pemain di Eropa. Apabila ada waktu sekali uji coba sebelum laga lawan Australia, kira-kira skornya sampai nggak 5-1 kayak itu? Nggak sampai. Kalau misalkan 5 hari kumpul aja, kita bisa ngimbangin minimal seri. Maksimal seri. Yang saya tonton 20 menit awal itu sangat luar biasa timnas kita. Iya, karena fisik Mas. Jet lag. Ya. Ya, JHS kan tanggal 19 baru datang sorenya. At least cuma latihan sekali terus main. Mes ya, baru datang. Ya, Mes, Kevin Dix kemarin pas lawan Australia itu nggak maksimal. Makanya gue lebih milih kenapa nggak Sandy Walsh yang notabene-nya yang punya jam terbang lumayan banyak di Yokohama. Cuman kembali lagi ke ini apa sih namanya pilihan pelatih. 20 menit awal itu wah, saya rasa kita dapat poin ini di kandang Australia. Nah, awal bedanya apalagi begitu Kevin Dix dapat gol, dapat penalti, wah saya yakin sekali. Cuma ya itulah di sepak bola ya, tendangannya biarpun Messi atau Ronaldo itu sekelas pernah juga di penalti tidak bisa mendapatkan gol. Kalau saya lihat sih Bang, kalau seumpamanya Kevin Dix kemarin itu sampai bisa mencetak gol lewat penalti itu, permainan ini akan lebih sengit lagi Bang. Otomatis Australia nggak main bertahan lagi, dia pasti akan menyerang juga. Jadi mungkin formasinya akan berubah. Jadi akan kelihatan tuh permainan yang menarik atau pertandingan yang menariknya Bang. Jadi kemarin itu saya lihat di menit ya berang Bang Agus betul di menit 20 menit yang sampai 20 menit itu saya juga agak tercengang itu dengan permainan agresif seperti itu. Belum pernah saya lihat selama ini kan. Di era kepelatihannya Sintayong kemarin, agresif permainannya seperti itu. Ya itulah sepak bola Bang, kalau sudah seperti itu. Ya mungkin banyak satu hal juga kendala di lapangan yang harus menjadi problematika kita dalam menghadapi Australia kemarin. Dan di bulan Juli nanti kita akan melakukan internal game ya, karena di liga-liga Eropa kan sudah pada selesai. Dan mudah-mudahan waktu kumpul pemain jadi lebih lama dan bisa maksimal nanti melawan Cina.
Ya, amin lah, amin lah. Jadi kalau kita ambil pelajarannya gini Mas Agus, bermain atraktif menguasai bola aja bisa kalah. Pertanyaannya, apalagi bermain bertahan, kan begitu. Ya, bermain yang paling bagus itu main efektif. Jadi nggak terlalu bertahan, nggak terlalu menyerang, tapi mainnya efektif gitu. Itu Australia banget tuh, main efektif. Bertahan nggak terlalu, jadi ya udah Efektif. efektif aja mereka tuh. Lihat shoot on targetnya, Bang Eki. Shoot on target. Dia di babak pertama one shoot one goal. Itu efektif sekali itu. 100% efektif. Nah itu dia. Jadi ya memang beda kelas memang. Jadi ya bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin di depan gawang, minimal di tepi skipper atau shoot on target. Keren lah, Australia keren lah. Kita harus akuin keren. Iya. Kita orang main juga di sini kan di Bali nih, karena kan mereka punya lapangan. Jadi lapangan BUMDes itu mereka yang handle. Bang Zainul, ada yang mau ditambahkan sebelum kita rungkat atau close, berhubung hari sudah menunjukkan pukul 10 malam? Oh, nggak ada Bang. Nggak ada. Iya. Bang Harus, ada yang mau ditambahkan sebelum kita closing? Cukup sih Bang, cukup itu aja Bang. Oke, kalau sudah cukup untuk malam hari ini kita sudahi dulu. Terima kasih Bang. Ya, jangan lupa setiap malam kalau tidak ada halangan kita akan live setiap malam pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya tutup Komal malam hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.